Masyarakat Ambon sebagian besar berprofesi sebagai nelayan karena dekat dengan laut. Hasil lautnya juga berlimpah. Para nelayan punya banyak cara untuk menangkap ikan loh. Salah satu cara unik adalah pancing ikan dengan layangan. Penasaran kan? Yuk ikutin Pak Nurdin, seorang nelayan dari Morella. Layangan dan keperluan mancingnya sudah dibawa tuh. Caranya gampang, masih sama dengan main layangan pada umumnya. Ulur benang layangan sepanjang mungkin, lalu kait benang dengan layangan. Terus lepasin deh layangannya dan dibiarkan terbang. Saat pancing ikan dengan layangan, perahu harus dalam keadaan jalan terus. Tancap gas deh Pak. Ketika menerbangkan layangan, harus sambil ditarik-tarik ya benangnya supaya umpan bergerak-gerak dan terangkat. Siapa tahu ada ikan yang kecantol. Kalau layangan tiba-tiba terjatuh, nah artinya umpan berhasil dimakan ikan. Hore! Tapi sayang ikannya malah lepas tuh. Ayo deh semangat kita mancing lagi. Siap-siap terbangin layangan lagi ya. Semoga kali ini ada ikan yang berhasil ditangkap. Tarik-tarik terus benangnya ya. Asal sabar, ikan pasti akan menyambar. Wah, layangan jatuh tuh. Kira-kira dapat nggak ya? Yeay, ikan cakalang berhasil makan umpannya. Lumayan. Tapi mancing berikutnya ternyata justru susah. Berkali-kali layangan malah terjatuh, tapi ikannya lepas lagi tuh. Pancing ikan memang butuh kesabaran lebih ya. Selain dengan layangan, Pak Nurdin juga punya cara unik menangkap ikan, yakni dengan umpan batu. Begini nih cara menggunakan umpan batunya. Umpan ikan berupa cumi sotong dipotong menjadi bagian-bagian kecil, lalu taruh potongan cumi sotong di atas batu. Lilit dengan benang pancing, lalu tambah kembali dengan sotong yang sudah dipotong tadi. Kemudian lilit sampai semua potongan sotong habis. Jadi deh, habis itu umpan batu tinggal dilempar ke laut. Lempar umpan sekuat tenaga ya, agar jaraknya kurang lebih mencapai 20 meter. Kalau umpan berhasil dimakan, benang harus langsung ditarik agar ikan nggak gampang kabur. Ternyata cara memancing ikan dengan batu bisa dibilang lebih mudah dan hemat bahan bakar loh. Karena kapal tidak harus berputar-putar, jadi tinggal nunggu aja deh. Teknik pancing ikan dengan umpan batu tergolong lebih irit. Tapi kenapa ya justru lebih banyak nelayan yang gunakan pancing ikan dengan layangan ya? Itu istilah nelayan di sini itu kan reserve sebagai sampingan. Apabila kalau ada ikan yang timbul banyak harus pakai layangan. Waktu ikan masih di dasar di laut di pertengahan itu harus pakai umpan batu itu karena ikan masih di dasar gitu. Tapi kalau pakai layang itu karena ikan udah timbul. Ya deh, apapun caranya, FEMS harus lestarikan budaya Indonesia ya. Ahai! FEMS, pancingan layang-layang dibuat sendiri loh oleh Pak Nurdin. Caranya hampir sama dengan membuat layangan yang suka dipakai oleh anak-anak pada umumnya. Siapkan bambu untuk membuat rangkanya. Lalu potong bambu sesuai kebutuhan. Haluskan deh. Selanjutnya bambu harus ditimbang dengan benang agar seimbang. Ikat deh benangnya. Lakukan hal yang sama untuk ukuran bambu yang lebih panjang ya. Kalau belum seimbang, sisit kembali bambu sampai seimbang. Baru deh bambu diikat untuk membuat kerangka layangan. Ruas bambu dibuat agak melengkung supaya layangan nggak cepat patah. Nah, kerangka layangan udah jadi deh. Tinggal pasang plastiknya dan bentuk mengikuti kerangka. Layangan untuk memancing harus terbuat dari plastik ya, agar nggak gampang basah dan rusak kalau nantinya nyemplung ke dalam air laut. Nah, tinggal rekatkan plastik layangannya saja. Caranya panaskan dengan api obat nyamuk saja. Bagian ujung layangan juga disambung dengan plastik. Lalu rekatkan kembali supaya layangan semakin kuat. Pasang tali dan seimbangkan layangannya. Kalau sudah buat pancingan, tinggal buat umpan imitasinya saja. Bentuknya menyerupai sotong. Mirip banget ya. Umpan sotong imitasi dibuat dari selang tebal yang berwarna bening dan silinder timah untuk pemberatnya.
Karena sotong umumnya berwarna merah, maka pelapis timah juga dibuat berwarna merah ya. Kain pelapis kemudian dililitkan ke timah. Masukin deh ke dalam selang yang sudah digunting sesuai ukurannya. Terus buat mata sotongnya dan tempel di timah yang sudah dililit kain kasa merah. Selang kemudian diikat dengan benang sampai kencang. Tinggal jahit deh sampai selangnya tertutup semua. Udah hampir beres nih, tinggal gunting ujung-ujung sisa selangnya saja. Bentuk menyerupai kepala sotong, pasang benang untuk kailnya ya. Jadi deh, mirip banget kan kayak sotong beneran? Ide membuat umpan berbentuk sotong ini nggak sembarangan loh. Dibuat berdasarkan pengalaman sebagai nelayan ketika mendapat ikan besar. Saat itu, beliau memukul bagian perut ikan. Lalu ditemukanlah sotong dari dalam perut ikan. Agar gampang dibuatlah imitasi umpan sotong. Irit juga loh fans.